Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami kelompok 3 yang akan membahas dengan materi yang sama, yakni gerakan non-blok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau GNB bermula pada saat konferensi tingkat tinggi Asia Afrika atau konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung tahun 1955. Konferensi ini mendiskusikan tentang masalah-masalah yang dialami oleh negara-negara bekas kolonial barat yang baru saja berkembang. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengalami Perang Dingin. Perang Dingin adalah permasalahan politik yang terjadi antara blok barat atau Amerika Serikat dan sekutu NATO dengan blok timur atau Uni Soviet dan negara satelit lainnya. Yang menjadi sasarannya adalah negara-negara berkembang yang baru saja merdeka seperti Indonesia dan India. Kondisi inilah yang membuat para pemimpin dunia dan pemimpin India mencetus gerakan non-blok. Gerakan non-blok di sanalah negara-negara yang tidak berpihak pada negara manapun mendeklarasikan keinginan mereka untuk bebas untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat Timur. Sekian. Negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun. Organisasi gerakan non-blok muncul di tengah persaingan dua kekuatan besar dunia, yaitu blok barat dan blok timur. Persaingan kedua blok terjadi pada masa Perang Dingin. Blok barat adalah sebuah istilah untuk menyebutkan negara-negara yang menganut ideologi liberalis. Sedangkan blok timur adalah sebuah istilah untuk menyebutkan negara-negara yang menganut ideologi komunisme. Baik dari penjelasan di situ, pengertian dari ideologi liberalis yaitu paham yang bersifat bebas atau berpandangan luas. Dan sedangkan pengertian dari ideologi komunisme adalah paham politik yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels, yang mana ingin menghapuskan hak milik perseorangan, kemudian menggantikannya menjadi hak bersama yang dikelola oleh negara. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi Asia Afrika merupakan awal dari keterlibatan langsung Presiden Soekarno dalam semangat nasionalisme Asia dan Afrika. Prinsip Soekarno adalah menciptakan dunia baru tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia. Maka dengan demikian itu, dunia baru akan hadir tanpa imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Prinsip luar negeri bebas aktif yang digariskan oleh konstitusi tidak hanya dibiarkan menjadi landasan untuk menghadapi persaingan antara blok barat dan blok timur. Maka gerakan non-blok sebagai solidaritas negara Asia dan Afrika dilebarkan sayapnya hingga ke Amerika Latin. Pelopor dari gerakan non-blok adalah Presiden Soekarno, Perdana Menteri India, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir, Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito, Presiden Ghana Kwame Nkrumah.
Gerakan non-blok ini sendiri bermula dari Konferensi Asia Afrika di Bandung, sebuah konferensi yang diadakan pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok-blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak ikut terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat dan Timur. Saya akan menjelaskan tentang tujuan gerakan non-blok. Tujuan gerakan non-blok adalah meredakan ketenangan dunia sebagai akibat pertentangan antara blok barat dan blok timur. Dalam berkembangnya, tidak hanya terbatas pada usaha perdamaian saja, tetapi juga berkaitan dengan hak asasi manusia, ekonomi, dan hubungan antar bangsa. Tujuan gerakan non-blok terbagi menjadi dua, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam yaitu mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Tujuan keluar yaitu berusaha meredakan ketenangan antara blok barat dan blok timur menuju perdamaian dan keamanan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip non-blok atau GNB. Prinsip non-blok sebagaimana yang dicetuskan oleh Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru menyebut ada 5 pilar sebagai pedoman pengendali dari peradaban dunia. 5 pilar tersebut kemudian digunakan oleh gerakan non-blok dalam mewujudkan perdamaian dunia. 5 prinsip itu adalah sebagai berikut. 1. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. 2. Perjanjian non-agresi. 3. Mengintervensi dalam negara lain. 4. Kesetaraan dan keuntungan bersama. 5. Menjaga perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. 1. Indonesia menjadi salah satu pendiri berdirinya gerakan non-blok. Kedua, Indonesia memegang kepemimpinan gerakan non-blok pada tahun 1992 sampai 1995. Presiden Soeharto ditunjuk menjadi ketua gerakan non-blok dan pernah menjadi tuan rumah KTT dan gerakan non-blok pada 1 sampai 7 September 1992 di Jakarta dan di Bogor. Ketiga, Indonesia berhasil memfokuskan kerjasamanya pada pembangunan ekonomi dengan menghidupkan kembali dialog negara utara dan selatan. Keempat, Indonesia turut adil dalam menyelesaikan berbagai konflik regional antara Kamboja, gerakan separatisme Moro di Filipina, dan sengketa laut di Tiongkok Selatan. Penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok. KTT non-blok 1 di Yugoslavia 1 sampai 6 September 1961. KTT non-blok 2 di Kairo Mesir 5 sampai 10 Oktober 1964. KTT non-blok 3 di Lusaka, Zambia 8 sampai 10 September 1970. KTT non-blok keempat di Aljazair 5 sampai 9 Agustus 1973. KTT non-blok 5 di Colombo, Sri Lanka 16 sampai 19 Agustus 1976. KTT non-blok 6 di Havana, Kuba 3 sampai 9 September 1979. KTT non-blok 7 di New Delhi, India 7 sampai 12 Maret 1983. KTT non-blok ke-8 di Harare, Zimbabwe
1-6 September 1986. KTT non-blok ke-9 di Beograd, Yugoslavia, 4-7 September 1989. KTT non-blok ke-10 di Jakarta, 1-6 September 1992. KTT non-blok ke-11 di Cartagena, Kolombia, 16-22 Oktober 1995. KTT non-blok ke-12 di Durban, Afrika Selatan, 28 Agustus sampai 3 September 1998. Dampak sosial budaya. Adaptasi dari budaya luar ke daerah lokal menjadi dampak negatif tentunya, namun memberikan pengaruh baik dengan adanya perubahan mewujudkan masyarakat lebih memiliki pola pikir yang lebih maju. Dan tentunya gerakan non-blok ini mempererat kerjasama antar negara satu dengan negara yang lain. Gerakan non-blok tentunya memberikan dampak positif yang dapat kita ambil, yang dapat kita terapkan, yang dapat kita contoh demi mewujudkan perdamaian dunia. Untuk itu, sebagai negara gerakan non-blok, kita tidak harus mengintervensi gerakan dari negara-negara lain untuk memprovokasi masalah-masalah yang terjadi sekarang ini. Contohnya, perang dingin antara Rusia dengan Ukraina. Sebagai negara yang tidak beraliansi pada Rusia maupun Ukraina, kita harus menjaga perdamaian serta mempertahankan apa yang kita punya.